Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku, saya Hanggar. Hari ini saya mau sharing soal air. Kenapa air? Jadi badan kita ini 75% terdiri dari air. Makanya saya sharing air. Nah, air itu ada dua. Ada basah dan ada asam. Nah, bagaimana dua jenis air ini, dua sifat air ini mempengaruhi kehidupan kita? Seperti tulisan di belakang ini, change your water, change your life. Nah, bagaimana dengan kita merubah air yang kita minum, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, air yang bersifat asam tadi, minuman yang bersifat asam tadi itu adalah salah satu penyebab utama kanker. Nah, siapa yang bilang seperti itu? Yang bilang itu adalah Dr. Otto. Nah, Dr. Otto ini adalah pemenang Nobel tahun 1931. Beliau mengatakan semua jenis kanker mempunyai dua kondisi, yaitu asidosis dan hipoksia. Asidosis itu adalah sifatnya atau kata lainnya adalah asam, sedangkan hipoksia itu adalah kekurangan oksigen. Nah, selain air, ada yang penyebab lain dari kelebihan asam di dalam tubuh kita, yaitu adalah kurang olahraga, polusi udara, obat-obatan, stres, dan kerja yang berlebihan atau workaholic. Jadi badan kita akan bersifat asam. Parameter paling mudah untuk tahu badan kita kelebihan asam atau tidak adalah dengan mencium bau ketiak kita. Kalau dicium asam, pasti badan kita kelebihan asam. Nah, dengan cara lain adalah menggunakan yang namanya diagram pH air. pH air ini jadi kita bisa tahu minuman yang selama ini kita minum itu kandungannya asam atau basa. Kalau kandungannya asam sudah otomatis berarti kita menabung kanker. Di suatu saat nanti kanker itu akan lebih besar dan akan menjadi kanker ganas. Oke. Di belakang saya ini ada beberapa air yang sudah pasti teman-teman sudah pasti pada tahu, pada udah paham nih minuman ini. Jadi saya nggak perlu sebut merek ya, kita tidak berniat merusak merek minuman itu. Biarlah teman-teman sendiri yang nanti memutuskan. Seperti ini contohnya, ini air sudah pasti udah pada tahu air ini ya, hanya kita buktikan saja. Ini minuman ini yang katanya baik itu mengandung asam atau basa. Kita tes, tuangin. Saya tesnya menggunakan pH drop. Jadi ini adalah cairan kimia untuk mengetahui air itu ada di diagram mana yang tadi saya perlihatkan diagramnya ya. Kalau pakai pH meter udah beda. Kita cari yang simpel aja ya. 1 tetes. Kita udek ya. Ini udah bisa dilihat minuman tadi adalah minuman yang bersifat asam. Oke. Lalu ada minuman yang dikatakan sebagai minuman penyegar, ya kan? Kita udah nggak usah sebut merek lagi. Teman-teman pasti sudah tahu dari bentuk botolnya, sudah pasti udah pada paham ya. Kita tes apakah minuman ini memang minuman yang sehat kalau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Kembali kita pakai pH drop ya. 1, 2. Kita udak lagi. Nah, airnya sama ya, warnanya juga oranye, hampir sama dengan yang tadi, minuman ionisasi. Lalu yang berikutnya adalah air minum yang sudah pasti tambah paham ya, bentuknya udah jelas banget ya. Ini air minum tidak disarankan WHO, boleh diminum tapi tidak disarankan WHO karena dia mengalami proses osmosis. Jadi proses tarik menarik mineral dalam tubuh kita. Jadi kalau yang minum awalnya segar, kemudian segar, tapi yang ditarik mineral dalam tubuh kita. Dalam jangka waktu panjang minuman ini akan menyebabkan osteoporosis dini. Boleh diminum nggak apa-apa, pilihan. Kalau saya nggak minum ini.
Kita lihat ya, minuman ini yang dikatakan minuman segar, tapi ternyata dia adalah minuman yang bersifat udek. Nah, minumannya bersifat asam ya. Jadi kembali, minuman ini bersifat asam. Lalu yang berikutnya adalah ini nih. Wah, udah pasti jelas ya. Wah, banget, mau enak, seger pol. Ya kan? Minuman ini adalah salah satu penyebab utama diabetes, lalu pengkeroposan tulang. Nih, minuman ini. Kita lihat ya, minumannya sejahat apa nih. Gulanya 3/4 botol, guys. Kamu tahu ada di YouTube yang lain ya. Kadar gulanya maksudnya. 1, 2. Nah, hampir sama dengan minuman ionisasi tadi. Ya, warnanya juga sama. Ya, asam. Sekali lagi minuman asam. Lalu ada minuman air putih biasa. Teman-teman pasti pada tahu juga botolnya. Saya nggak sebut merek ya. Saya nggak minum ini di rumah. Sedang saya minum yang satunya. Saya minum minuman basah. Kan biar sehat, yuk. Kita lihat minuman ini kandungannya apa. Tes. 1, 2. Oke. Nah, ternyata minuman ini bersifat netral ya kawan-kawan ya. Jadi boleh diminum. Ini bagus, masih bisa diminum, bagus, baik ya. Bagus. Nah, selanjutnya adalah ini minuman yang saya sering minum, namanya yang punya moto di belakang. Ini adalah Kangen Water. Jadi minuman yang bersifat basah, tinggi. Penjelasannya ada di channel berikutnya nanti. Kenapa bisa dibilang bagus ya. Yang pasti dia bersifat basah. Kita tes. Sebasah apa, sebagus apa dia. Sama-sama 2 tetes juga. Kita tes. Nanti akan saya terangkan bagaimana kok minuman ini bagus basahnya. Tapi kita buktikan dari diagram dulu. Nah, warnanya jadi ungu ya, biru ke ungu. Nah, ini sifat airnya basah, guys, ya kan. Nah, ini yang selalu saya, istri dan anak saya konsumsi. Alhamdulillah kami bertiga lebih sehat saat ini. Jadi saya waktu itu punya lambung tinggi, alhamdulillah asam lambung sudah berkurang, sudah tidak minum obat lagi. Sering migrain, sudah tidak migrain lagi gara-gara mengkonsumsi air ini. Nah, dari gambar ini tadi bisa teman-teman ambil kesimpulan sendiri bagaimana ingin merubah kehidupan Anda selanjutnya. Seperti tulisan belakang kembali lagi, change your water, change your life. Bagaimana merubah kehidupan Anda melalui air, lewat pilihan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.